Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode MODI atau Modified Distribution. Metode MODI merupakan modifikasi perhitungan biaya transportasi secara stepping stone atau memindahkan batu, yang mana artinya metode ini merupakan perbaikan dari cara stepping stone tersebut, karena secara umum lebih singkatnya seperti ini. Langkah dari metode ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengisi sel berdasarkan northwest corner atau NWC sebagai langkah awal, yakni mengisi sel yang terdapat di sudut kiri atas terlebih dahulu. Selanjutnya, dengan memperhatikan kapasitas-kapasitas maupun daya tampung setiap kolom, sel-sel berikutnya diisi. Yang kedua, sel-sel yang berisi batu dengan rumus sebagai berikut. Nilai tempat awal atau A ditambah nilai tempat tujuan atau T ditambah nilai sel A, T. Nah, tabelnya itu seperti ini. Dari A ke T, maka jadi sel A, T. Nilai tempat tujuan T, bila mempunyai J kolom, kita beri simbol KJ, sedangkan sel-sel yang merupakan perpotongan dari BI dan kolom KJ disebut sel BI KJ. Sehingga rumus umumnya menjadi nilai BI tambah nilai KJ tambah nilai BI KJ sama dengan 0. Yang ketiga, untuk menerapkan rumus tersebut pada tahap pertama B dari berisi dinilai nilai sebesar 0. Yang keempat, setelah seluruh sel-sel yang terisi dinilai untuk menghitung besarnya BI dan KJ, selanjutnya dengan rumus yang sama dinilai pula semua sel yang kosong. Tujuannya untuk mencari sel yang bernilai paling rendah dan kemudian menjadi sel yang harus diisi. Disinilah kelebihan MODI dengan stepping stone, yaitu sel yang akan diisi perlu dinilai terlebih dahulu, sedangkan pada stepping stone cara menilai sel-sel yang harus dihitung secara lebih panjang prosesnya dan lebih lama. Yang kelima, bila sel-sel kosong telah terisi, berarti di proses matriks baru yang berbeda alokasinya dengan matriks awal. Selanjutnya, matriks baru tersebut perlu dinilai lagi dengan prosedur yang sama dari A sampai ke E. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Estiani akan memberikan contoh soal tentang metode MODI. Di sini yang pertama yaitu solusi awal NWC dengan TC sama dengan 2600. Terdapat pada tabel yaitu ada sumber Jakarta, Medan, dan Semarang dengan kebutuhan 150, 70, dan 60, sedangkan tujuannya Surabaya, Balikpapan, dan Makassar dengan persediaan 120, 80, dan 80. Jumlah total dari persediaan dan kebutuhan itu harus sama, yaitu 280. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu tentukan nilai-nilai UI untuk setiap baris dan nilai VJ untuk setiap kolom dengan menggunakan hubungan CIJ sama dengan UI ditambah VJ untuk semua variabel baris dan tetapkan nilai 0 untuk U1. Yang pertama kita cari variabelnya yaitu dengan X11 atau C11 sama dengan U1 ditambah V1, di mana C11 kita ketahui di selnya itu ada 8, sedangkan U1 nya kita belum ketahui. Sedangkan U1 nya sudah ditetapkan yaitu nilainya 0, maka V1 nya adalah 8. Kemudian langkah kedua kita cari X21 pada sel 21 yaitu U2 ditambah V1. Sel 21 yaitu 15, U2 nya belum diketahui dan V1 nya sudah kita dapat tadi 8, yaitu maka U2 nya dapatlah 7. Kemudian X22 atau C22 yaitu U2 V2, di mana C22 selnya yaitu 10, U2 tadi kita dapat 7, kemudian V2 nya tidak diketahui, maka nilai V2 nya adalah 3. Kemudian kita cari nilai X32 dengan U3 ditambah V2. Sel 32 yaitu 9, U3 nya belum diketahui dan V2 nya 3, maka nilai U3 nya sama dengan 6. Kemudian yang terakhir yaitu X33 atau C33.
C33 sama dengan U3 ditambah V3, di mana C33 yaitu 10, U3-nya kita dapat tadi 6, dan V3-nya belum diketahui, maka nilai dari V3-nya adalah 4. Kemudian kita masukkan ke dalam tabel nilai-nilai tadi. V1-nya 8, V2-nya 3, V3-nya 4, sedangkan U1-nya 0, U2-nya 7, dan U3-nya 6. Langkah kedua yaitu kita hitung perubahan biaya CIJ untuk setiap variabel non-baris atau kosong dengan menggunakan rumus CIJ sama dengan CIJ dikurang UI dikurang VJ. Dimana kalau kita mau mencari C12 yaitu maka kita memasukkan C12 dikurang U1 dikurang V2, maka dapatlah hasilnya 2. Kemudian kita cari C13. C13 dikurang U1 kurang V3, maka dapatlah hasilnya 2. Kemudian kita cari C23. C23 dikurang U2 dikurang V3, dapatlah hasilnya 1. Kemudian kita cari C31. Kita kurangkan dengan U3 dan V1, dapatlah hasilnya -11. Karena di sini ada negatif, maka yang negatif ini kita sebut dengan variabel entering. Jika terdapat variabel entering, maka solusi belum optimal. Maka kita cari lagi dengan proses stepping stone, yaitu terlihat pada gambar ini. Kita cari lagi, dia ke bawah, ke samping kiri, ke atas, dan ke samping kanan. Ini nanti dikurang sama 20. Ini ditambah 20, yang atas dikurang 20, yang bawah, yang samping kanan ditambah 20. Maka dapatlah hasil tabel literasinya seperti ini. Kemudian untuk variabelnya bisa kita lihat dengan uraian seperti tadi, mencari variabel C11, C21, C22, C32, dan C33. Kemudian dapatlah hasilnya pada gambar. Kemudian karena masih ada yang nilai C besarnya ada yang bernilai negatif, ini negatif 10 dan negatif 9. Kita lihat yang paling besar negatifnya, maka kita ambil negatif 10 ini. Karena masih bernilai negatif, maka kita cari lagi pada proses stepping stone seperti ini pada tabel berikut ini. Maka terdapatlah tabel literasi kedua. Setelah mendapat tabel literasi kedua ini, kita ubah seperti tadi, negatif, positif, negatif, positif. Setiap kotak atau selnya kita tambahkan dengan 50 dan kita kurangkan dengan kita tambahkan dengan 20 dan kita kurangkan dengan 20 dengan 10. Kemudian kita cari nilai C besar IJ dari variabel non-basis atau kosong dengan langkah berikut ini. Karena masih ada juga yang bernilai negatif, maka kita cari lagi dengan proses stepping stone. Dapatlah uraiannya seperti ini. Ternyata pada iterasi ketiga nilai selnya sudah bernilai positif, yaitu 1, 1, 8, dan 9. Karena sudah bernilai positif, maka penyelesaiannya sudah optimum. Dan jangan lupa nanti silakan mencari totalnya dengan cara mengalihkan dan menjumlahkan setiap sel. Seperti
70 dikali 8 ditambah 80 dikali 3 ditambah 70 dikali 10 ditambah 50 dikali 6 ditambah 10 dikali 12. Maka dapatlah nilai dari optimumnya atau total optimumnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.